Oke, dengan kondisi seperti itu, lalu kita lihat lagi binatang. Ya binatang ya, dia kan dungu, lalu dimensi jasmaninya berat, karena dia kebanyakan tidur. Dimensi badannya berat, jadi membuat consciousness dia nggak bisa awake. Jadi consciousness itu duduk, tidur terus. Oke ya, paham ya? Paham ya? Nah, ada cerita lagi, ketika kita mau bawa si laut pulang, kita kasih 4 antimo. Dia dia redup-redup gitu, oyong-oyong. Tapi dia masih bisa, energinya kuat, keluyuran, lari sana lari sini, is nothing happen. Strange ya, bagi kita ada aneh. Coba renungkan baik-baik. Kenapa membuat dia kuat untuk aktivitas? Karena intensi dia sangat kuat terhadap misalnya main, dipanggil sama tuannya, makan. Intensinya kuat. Jadi kayak 很执着, kayak, paham maksudku? You get what I mean? Intentionnya kayak ngengeai. Pokoknya aku mau ini, ngengeai, kejar, fokus, mindset, strong. Aduh. Paham? Paham? Nangkep? Kan coba kita lihat si laut, dikasih 4 biji antimo dan obat tidur dari dokter, still awake. Dia oyong-oyong sih, kita lihat, tuh udah oyong. Karena kita keluar, dia merasa dia mau ditinggal, tuh dia lari keluar, main, lalu makan. Artinya fisiknya lemah, tapi intensinya membuat dia main dan makan, akhirnya membuat dia obat tak berpengaruh, paham ya? Nah, apa yang ingin kita sorot? Yang ingin kita sorot adalah intensinya itu. Nafsu, keinginan, main, makan, very strong energy situ. Jadi, oke, nangkep ya? Nangkep ya? Bisa kebayang ya? You get the sense ya? Bisa dapat gambarannya. Jadi, terlahir di alam apapun, itu sebenarnya hanya kayak, oh barang ini cocoknya di lemari ini, barang ini cocoknya di lemari ini, barang ini cocok di lemari ini. Jadi, karma kita cocoknya dengan fenomena tubuh binatang. Jadi dibalik, gini, kalau kita nggak paham, kalau tubuh kita, kalau binatang itu adalah badannya energinya gede, tapi dia bisa intensinya sangat kuat sehingga dia bisa mengatasi kayak tadi, paham nggak? Oke. Kalau begitu berarti siapa yang bisa masuk ke situ? Ya orang dengan energi cocoknya itu. Nangkap? Orang yang energi cocok. Oke. Orang yang energi cocoknya itu apa? Berarti nilai energinya 4. Nah, dia baru bisa masuk ke situ. Kalau nilai energinya 10, dia nggak cocok di situ. Paham nggak maksud saya? Jadi saya ajak kalian berpikir dibalik, logikanya dibalik. Sekarang yang sering kita diajar, yang kita tahu adalah, aku terlahir sebagai binatang karena ini. Saya bikin karma buruk, masuk jadi neraka ini. Sekarang dibalik. Kayak kita naik kapal lah, dengan kelas ekonomi, kelas VIP, kelas bisnis, kelas VVIP. Kelas ini itu kondisi fisik, kondisi ruang, kondisi tubuhnya. Oke. Nilai kita apa yang kita punya? Kita punya uang apa? Oh, aku nilainya cuma bisa ekonomi. Ya udah, masuk ekonomi. Then you feel pelayanan kelas ekonomi. Kalau kamu sangat kaya, kamu berarti VVIP, berarti you get pelayanan kelas VVIP. Sama, value your karma, how much value your karma, yang bisa cocok ke situ. Jadi logika kita dibalik dengan pemikiran seperti ini. Jangan yang konvensional, oh bikin karma buruk jatuh masuk neraka. Lah itu penjelasannya it doesn't make sense kepada anak-anak teknologi zaman sekarang, anak milenial, doesn't make sense. Neraka nggak bisa dibuktikan. Lu mau ngomong apa? Paham? Jadi dibalik logikanya, bahwa dengan kondisi seperti ini, tiket tangan saya cuma punya uang yang segini, jadi aku bisanya duduk di mana? Dapat pelayanan ekonomi, ya sudah, ya nggak boleh komplain. Harus bersabar. Setelah
penumpang kelas VIP bisnis keluar dulu baru kita terakhir. Lalu kursinya pun ya pas-pasan, minumnya cuma air putih ya. Why? Because we bring the money enough only for that. Oke, paham? Uang kita yang kita bawa, uang ini apa? Karma baik. Karma baik apa? Karma baik matang saat menjelang mati. Paham sekarang? Paham sekarang? Jadi nggak usah terlalu pusing-pusing, aduh masuk jadi binatang, aku nggak bisa merenungkan penderitaan binatang, neraka, setan kelaparan, itu ajaran-ajaran kuno, ajaran-ajaran guru-guru zaman kuno, zaman purba. Zaman sekarang nggak bisa dibahas seperti ini. Oke, dibaliklah kalau gitu. Nah, kalau begitu, dengan kondisi seperti ini, it make sense untuk menilai bahwa saya punya berapa karma baik yang bisa membuat saya lahir di situ. Jadi adil kan? Gak ada yang kamu punya uang apa ya kamu masuk apa ya, jangan komplain kalau Tuhan tidak adil loh. Kamu cuma punya mampu beli tiket ekonomi ya sudah, ekonomi. Paham gak? Nangkep. Jadi logika berpikir melihatnya dibalik. Lihat aja binatang. Oke, ya kebetulan binatangnya baik. Anjing corginya Ratu Elizabeth. Makannya enak loh. Daging dan nasi loh tiap hari loh. Dan dirawat dengan baik. Tidak ada berani satu pelayan pun yang tendang dia loh. Bener. Mana kayak kalian? Sambung kucing sama anjing. Abah tidak bisa ini. Makan ayo. Kalau ketahuan ratu kau dipecat itu. Tidak bisa. Ya itu karena karma pelemparnya buruk tapi kualitasnya baik. Nah itu nanti kita bahas di hukum karma. Ada karma pelempar macam-macam. Tapi ini dulu ceritanya. Alam rendah itu seperti itu. Itu hanya kelas. You punya tiket ini udah dimaksud seperti ini. Guru-guru tua jelasinnya dengan konvensional. Neraka segala macam yaitu agak susah dipahami oleh anak-anak. Anak zaman sekarang, kalian percaya soal neraka? You percaya ada neraka? Dan alam itu kan tidak hanya yang tersebut di 3 itu. Binatang itu kan binatang nampak dan tak nampak. Contoh yang nampak ya, yang nampak. Yang tak nampak, naga, kinara setengah binatang. Itu yang centaurus. Terus yang nampak ya dah. Alam setan kelaparan kan banyak tuh. Lah buto kala itu kan makhluk juga. Aneka macam. Lalu kan mereka contoh. Enggak usah jauh-jauh. Beberapa orang kalau dikasih steak kan enggak bisa makan ya. Enggak cocok. Enggak bisa telan. Kasih makan tempe tahu itu meriah sekali. Why? Karma, you know? Ya sama. Itu kan cukup mampu menjelaskan bahwa you have no karma to makan steak. Kalau begitu, kita sajenin buto kale dengan segehan, bawang, gula, arak, berem, om samanta, om sabara, om awal kiri, sambara, om. Kasih dia makan itu. Buto kale makan, dan itu jenis makanannya dia. Karena kita kasih dia steak satu potong. Om sambara, om sabata kata olikri sambara. Lu kasih satu potong tenderloin ke buto kale. Buto kale bilang, apa itu? Kasih saus Tabasco segala macam, saus tiram. Apa itu? Aneh. Nah, tapi kalau kasih dia terasi, bawang, garam, gula, brem, mau olikri sambara, dia makan dengan lahap. Why? Dimensi alam. Dimensi alam ini ya sama loh. Ikan kan nggak mungkin dia makan rumput toh, dugong. Ya nggak mungkin gajah makan steak lah. Harimau yang nggak mungkin makan daun lah. Kambing yang nggak mungkin makan nasi lah. Kambing yang makan rumput lah. Dimensi. Kualitas alami sepatutnya itu.
Ya berarti kita harusnya dapat karma. Dan sekarang gini, binatang kan banyak nih. Coba di binatang apa aja? Beruang, kambing, sapi. Sapi itu ada macam-macam. Sapi itu ada macam-macam. Apa bedanya sapi, kerbau, banteng, lembu? Ayo, bedanya apa? Ayo. Sapi, banteng, sapi sama lembu aja bedanya apa? Ayo. Nggak bisa jawab kan? Kenapa nggak sama? Kenapa sama? Ya kalau sama ya kenapa dibedain ya? Udah jelas beda. Berarti kualitas. Lebih mulia siapa? Ayam kampung sama ayam horen? Lebih mulia karma baiknya mana? Ayam kampung sama ayam horen? Ya ayam kampung lah. Dia bisa bebas, merdeka, keliuran, lari sana lari sini. Ketemu betina cantik, dia bercinta dulu. Ayam horen dikurung, habis itu dipotong. Ya sudah. Lebih mulia mana? Babi yang di Bali atau babi yang di Irian? Ya di Irian lah. Di Papua sana, babinya adalah barang berharga. Menentukan status tuan itu. Keliuran tidak jelas ya, keliuran tidak jelas. Tapi babi yang di rumah orang Bali itu mulianya saat diguling. Jadi dia hidup untuk diguling. Ya karma baik siapa? Kan jelas ada bedanya kan? Kan jelas ada bedanya. Nah itu. Kan lebih baik lahir jadi sapi di Belanda daripada lahir jadi sapi di Bali. Dan lebih parah lahir jadi sapi di Jawa, ya toh? Kenapa? Di Bali di Bali suruh kerja. Di Belanda dipelihara dengan baik. Dokter hewannya baik. Dia menentukan mati jangan sampai menderita. Less pain ketika dia mau disembelih. Nah, jadi beda kan? Nah itu kan jelas karmanya, kualitas karmanya. Ya sama-sama lahir dia di sapi, tapi kualitasnya beda. Udah terang itu udah beda. Jadi itu kualitas. Nah kualitas itu berarti berapa uang yang kita punya. Berapa uang yang tiket kita berapa. Sehingga kita mati lahir di situ. Kita punya tiket apa untuk perjalanan. Nah itu yang harus pikir. Dan kita kayaknya perlu pikir deh. Nah kita pikir-pikir ya. Mari kita merenung-renung. Kalau kita mati, potensi karma baik kita berapa? Potensi karma buruk kita berapa? Karma baik yang bisa kita pakai untuk terlahir sebagai manusia itu berapa? Bagaimana saya selamat atau tidak? Coba kita renung-renung deh. Nah, kita mampu beli tiket apa gitu. Jadi, apakah kita punya tiket? Susah ya. It's hard to say. Aku punya tiket deh. Ya, aku punya tiket yang baik. Sebenarnya, tiket baik, tiket tak baik itu, maksudnya tiket jangan dilihat alam-alam itu adalah aku dihukum karena perbuatanmu, maka saya jebloskan kamu ke sini. Itu pandangan salah. Kamu dihukum karena kamu berdosa, karena kamu begini, maka saya jebloskan kamu ke sini. Yang menjebloskan kita ke tempat-tempat itu adalah kita tidak cukup mengumpulkan modal perjalanan. Misalnya mau berangkat, bawa uangnya tidak cukup naik bis AC, ya udah naik bis ekonomi. Itu penjelasan yang paling masuk akal. Lalu bentuk kelas-kelas kehidupan di bentuk-bentuk model kehidupan ya kita datang dengan dimensi dengan kondisi apa kita akan mengalami suasana dimensi apa. Kalau kita perbuatannya kelesanya besar segala macam buruk ya kita akan mengalami kondisi yang sebenarnya itu bukan nanti di hukum karma
kita akan mempelajari yang namanya karma baik dan tidak baik itu nggak ada. Adanya adalah feeling nyaman tidak nyaman yang kita terima di diri kita. Misalnya kamu dipukul dengan tenaga sekian atau kamu dipukul dengan tenaga yang lebih keras. Jadi pukul itu kan sesuatu reaksi yang diberikan pada kita sehingga reaksi yang kita rasakan berapa. Paham nggak? Jadi sebenarnya itu sama-sama menderita, cuman derajatnya ringan apa sakit aja. Berarti itu sama-sama menderita, paham nggak? Lalu berarti itu sama-sama tingkat-tingkatnya ya tingkatnya sama aja dari bawah sampai ke atas kurang lebih sama begitu. Oke, paham ya? Nah, saya kira cukup deh, nggak usah terlalu banyak di sini ya. Nggak usah terlalu banyak di sini. Tapi ada sebelum itu kita meresum sedikit bahwa penderitaan yang masa yang akan datang yang akan kita hadapi adalah berdasarkan tiket yang persiapan yang kita bawa. Nah, persiapan ini berapa banyak itu bergantung kualitas batin kita. Nah, kebiasaan di alam sekarang dan sebelumnya memupuk kita seperti apa, maka kita akan biasa. Nah, ini mungkin penjelasan yang lebih make sense. Kita membuat diri kita terbiasa dengan kondisi kelas bawah, maka kita akan bertemu dengan kondisi kelas bawah. Kalau kita membiasakan diri bergaul dengan kelas atas, maka kita akan masuk ke kelas atas. Membiasakan diri, membuat diri kita punya kebiasaan kualitas perbuatan tertentu. Besar atau kecil, gitu, tinggi atau rendah. Jadi pandangan seperti ini ingin saya bawa untuk kamu orang milenial melihat hukum karma dengan sudut pandang yang lain, sehingga kita tidak terkecoh dengan cerita, oh kamu telah berdosa, saya jebloskan kamu di situ. Itu bukan alam hukuman. Nobody give punishment, nobody judge you. They have no judgment there. Dan tidak ada punishment yang mempanis kamu ke situ, paham? Tidak ada meja hakim, baca dosamu dibacakan, terus ya kamu masuk ke sini, sekian tahun. Sesungguhnya nggak begitu. Yang benar adalah kita membiasakan diri dengan kualitas perbuatan tertentu, maka kita masuk perbuatan tertentu. Kualitas perbuatan tertentu itu, kita misalnya sering membunuh, mengambil nyawa orang, nyawa makhluk, atau saya sering mencuri, maka kita akan sering mengalami akibat yang diderita dari perbuatan itu. Berarti kita membiasakan kehidupan model seperti itu, besok kita akan lahir dengan kondisi seperti itu. Masuk akal kah? Paham kalimatnya? Jadi dengan cara melihat seperti ini, hukum karma jadi agak lebih netral, lebih bisa diterima, bukan sesuatu dogma, doktrin, dan is very moderat untuk dipikirkan. Bagi milenial ya, bagi sekolah nggak begitu. Kita membiasakan diri seperti apa, kita akan masuk seperti apa. Paham nggak? Nah, kita membiasakan diri dengan perbuatan begini, kita akan masuk perbuatan itu. Jadi sebenarnya saya untuk menghindari menggunakan istilah baik buruk. Cuma ada satu perbuatan itu. Baik buruk itu sebenarnya nggak ada. Itu hanya baik buruk, hanya kita memberi label kualitas. Paham nggak? Nah, coba pikir-pikir, renung-renung, coba cerna kalimat saya. Ini sebenarnya nggak ada baik dan buruk. Itu kualitas. Kita membiasakan diri seperti apa? Kita membiasakan diri buang-buang waktu, gosip segala macam, ya akibatnya yang kita akan terima konsekuensinya seperti ini. Kalau kita biasa mengambil barang milik orang lain, ya berarti barang kita akan diambil. Nah, lalu paham ya, itu akibat fisik. Itu akibat fisik.
Sebenarnya yang ingin dibahas di sini bukan akibat fisik. Nanti di topik hukum karma akan dibahas akibat fisik. Ini adalah lebih ke filosofis pemikirannya. Bahwa kenapa orang itu mati bisa masuk jadi binatang. Nah, contoh kita lihat binatang tadi. Dia ini kan seperti kisah si fenomena silau tadi, kan ya. Dia itu kan one point mindset. Kalau ada karep dia kejar, ya kan ya? Nangkep nggak? Dia kalau ada karep dia kejar. Lalu sehari-hari kita lihat si anjing-anjing, kucing-kucing itu kan yang dikejar cuma ada satu, makan. Habis makan capek tidur, ya kan? Kelebihan energi baru dia melakukan ekstra-ekstra, yaitu main, keluyuran. Tapi kan dia pentingnya dia ngejar satu objek, yaitu makan. Apa itu? Saya menghindari menggunakan satu kata, yaitu rakus. Enggak, saya ingin membahas yang lebih besar, lebih luas dari itu, yaitu mindset dia mengejar sesuatu. Paham maksudku? Paham maksudku? Misalnya saya mau ngejar sesuatu, saya fokus, saya kejar itu. Kan sama dengan si fenomena itu yang kita lihat toh. Nah, apa yang kita kejar? Nah, nafsu, keinginan. Desire. Nah, desire yang dikejar berarti lower desire. Maka dia jatuhnya ke situ. Jadi kualitas menentukan, harga menentukan kualitas. Paham ya? Nah, kalau kita desire-nya besar, kita aspirasinya ngejar pembebasan, ya kita dapat lahir dengan tubuh binatang sama, tapi binatangnya nggak berkaki 2, nggak berkaki 4, tapi yang paham nggak maksudku? Sama-sama, beda di objek dan outcome, beda di fungsi dan hasil yang diperoleh itu seperti apa. Coba kalian cerna dulu deh kalimat saya itu. Ini agak sedikit beda. Jadi masalahnya di mana? Ini benar-benar citra matiin totok ya. Bener kan ya? Jadi masalahnya di mana? Masalahnya adalah how we set our mindset. Ini kan citra matiin totok ya. Kalau prasangika nggak berpikir seperti itu kan? Saya bilang saya ini citra matiin totok. Jadi bagaimana kita men-set mindset kita. Kalau saya men-set mindset kita yang kualitas baik, besok dengan mudah sebenarnya mati itu just pindah alam. Cuma karena saya tidak biasa dan gak mengenali pikiran saya, mengenali batin saya, mengenali proses berpikir saya dan itu satu internal. Satu lagi adalah saya terlalu melekat, terlalu konsen sama kehidupan saya dan tubuh saya. Jadi saya mengalami ketakutan ketika saya melepaskan tubuh ini dan melepaskan kehidupan ini. Sebenarnya it's just pindah alam. Ketika kita paham yang tadi, apa yang kita paham? Apa bedanya lahir jadi anjing atau lahir jadi manusia? Lahir jadi anjing adalah ketika kita punya mindset yang kita tuh ngejar desire, nafsu, keinginan. Jadi ada sesuatu, kita sangat bernafsu, kita kejar. Kita lihat aja cara-cara pola binatang kan begitu, yang bisa kita lihat. Ini contoh kasar ya, saya memberi contoh kasar. Lalu, kita membiasakan itu toh. Membiasakan itu kan, ketika kita membiasakan itu maka kita mati ya ke arah situ. Oke, itu kan mudah dipahami. Kalau saya membiasakan membayangkan Sukawati dan saya membiasakan bodhicitta, bekerja untuk orang banyak, hati saya selalu memikirkan orang banyak, saya mengkhawatirkan orang banyak, saya mengkhawatirkan diri sendiri nggak? Kalau mati itu kan hanya pindah alam. Kalau saya penuh dengan desire, saya ngejar uang, harta, perempuan, segala macam, saya kejar, ada rasa kurang di batinku, ya tentu kita kejar toh. Kalau secara naluri alamiah terlahir dengan kondisi batin yang
kurang, berarti kita ngejar kan? Berarti sepanjang hidup mindset kita hanya ngejar kesenangan. Sebenarnya tidak terletak pada kesenangan dan tidak kesenangan, bukan tidak pada si objek itu, pada si subjek ini, si pelaku ini. Mindset desire yang ditumbuhkan oleh orang ini mengejar sesuatu. Paham nggak maksudku? Nangkap nggak? Gini, aku ulang. Kita kasih contoh ngejar kesuksesan, atau ngejar perempuan, atau ngejar cinta, atau ngejar apalah sesuatu yang kita kejar lah, atau apalah materi, atau apalah, pokoknya everything ya. Kan kita fokus ngejar. Sebenarnya apa yang membuat kita ngejar? Karena ada nafsu, keinginan, desire, hasrat. Nah, ada hasrat, saya ngejar. Dapat, kejar lagi, dapat, kejar lagi. Ada hasrat. Hasrat, nangkep? Bukan terletak pada faktor utamanya, masalahnya tidak pada kamu ngejar itu apa. Hasrat kamu ini yang kamu kejar dan kamu akan dapat akibatnya. Kita bicara soal 12 mata rantai di sini. Tapi aku bawanya agak terlalu luas sih. Gini, agak hasrat nih, aku ngejar. Ini ada pacar, ada orang, ada uang, ada rumah, ada kesuksesan. Kan objek kita patok. Berarti saya ngejar toh. Apa yang mendorong saya ngejar terus? Pasang kacamata kuda, kejar. Apa itu? Hasrat kan? Desire kan? Nafsu keinginan itu kan? Aspirasimu apa yang membakar di situ? Ketamakan, kerakusan, nggak cukup ya kan? Mau terus. Lalu itu akhirnya membuat kita terbiasa dengan kondisi seperti itu, membiasakan kita berset seperti itu, mati ya kita lahir di kondisi itulah. Paham? Kita membiasakan seperti itu. Kemudian ketika kita membiasakan diri bekerja untuk orang banyak, punya bodhicitta, memikirkan orang banyak, lalu kan kita hasratnya, ada hasrat, tapi kan hasratnya bukan nafsu, bukan ketamakan, keinginan gak cukup, tapi kita keinginan menolong. Ya semacam itulah ya. Kan api yang membakar itu beda sudah. Satu hasrat, tamak, rakus, melekat. Ini api yang semangat, nolong, pikiran baik. Di balik itu ada pikiran baik. Pikiran bajik yang, niat bajik yang nolong. Lalu keluarnya bedanya? Ya keluarnya beda lah. Sama-sama terlahir di alam binatang, tapi binatangnya 2 kaki 2, sana binatang yang punya sayap, punya cincin di kepala. Nangkep nggak maksudnya? So, not based on objek yang kamu kejar. Cita mati totok kan? Bukan based on objek yang kamu kejar. Inside kita punya batin ini loh. Paham? Ngerti? Kalau kita bilang ngejar pada objek atau kita bandingkan dengan para bodhisattva yang mengejar, membantu dengan banyak aktivitas menolong, tapi kan dia niatnya baik, aspirasinya baik, hasratnya ada tapi basisnya beda, energi yang akibatnya beda. Kalau orang ini kan dia ngejar harta, ngejar kesuksesan, ngejar reputasi, ngejar achievement, pengakuan, kan materi. Basisnya adalah dirinya dan ego, ketamakan. Udah jelas beda kan, basisnya beda. Sama-sama aktivitas, tapi kenapa aktivitas ini beda? Kenapa akibat ini beda? So, bukan basis terletak pada objek, tapi pada kehendak ngejar.